Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan izin pimpinan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal, walaupun sebenarnya beberapa juga sudah disinggung oleh pembicara sebelumnya. Pertama, Pak, kalau kita bicara inflasi, sebagaimana kita ketahui kan ada tiga pokoknya yang dari perhatian kita. Pertama, ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, dan distribusi. Nah, apa yang tadi sudah diarahkan oleh Pak Sekrov kepada kita semua, ini kan sebenarnya untuk jangka pendek, Pak, untuk bagaimana mengendalikan inflasi dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, hitungannya dengan semua yang sudah kita ketahui bersama. Tetapi yang perlu dipikirkan juga adalah terkait dengan penanganan jangka menengah dan jangka panjangnya, khususnya bagi kami daerah-daerah yang menjadi sentra produksi. Contoh misalnya dari data yang tadi disajikan, sekarang penyumbang inflasi tertinggi itu kan beras salah satunya, Pak. Nah, daerah Luwu Raya termasuk Luwu Utara itu menjadi salah satu daerah sentra penghasil beras. Ya, termasuk Wajo, ya, Wajo selain Sidrap, Wajo, kemudian Luwu Utara. Ada 6 gitu, Pak. Posoasi ya, dan Luwu Raya. Nah, kita ketahui bahwa beberapa bulan terakhir bahkan sampai hari ini daerah-daerah sentra, terutama di kami daerah peralihan, itu kan curah hujannya cukup tinggi dan menyebabkan beberapa daerah produsen itu kemungkinan besar terancam gagal panen. Untuk Kabupaten Luwu Utara ada 3 kecamatan kami di sepanjang daerah aliran sungai itu masih mengalami genangan. Sebenarnya teman-teman di balai, mudah-mudahan di sini juga ada kawan dari Balai Besar Wilayah Kompengan Celit Perang, itu sudah melakukan berbagai upaya juga untuk penanggulangan banjir. Tetapi kita ketahui bersama bahwa penanganan sungai ini kan tidak semudah yang kita pikirkan, karena sangat tergantung pada kondisi sungai dan kondisi cuaca. Nah, oleh karena itu butuh tindakan atau perlakuan khusus untuk daerah-daerah produsen. Kita ketahui prediksi kami untuk Luwu Utara, 3 kecamatan ini pasti mengalami gagal panen. Nah, tahun lalu ya walaupun kemarau, Pak, tetapi alhamdulillah Luwu Utara itu surplus sampai hampir lebih 90.000 ton, mengalami peningkatan produksi. Tapi tahun ini kami sedikit bukan pesimis, tapi mungkin target kami itu terkoreksi akibat bencana kondisi banjir yang masih terjadi sampai hari ini. Oleh karena itu mohon juga dipikirkan melalui Pak Sekrov dan Bapak Ibu sekalian pimpinan yang hadir hari ini untuk dapat kita intervensi, Pak, daerah-daerah produksi ini untuk jangka menengah dan jangka panjang. Kalau periode Okmar, ya alhamdulillah sudah bisa kita lalui, Pak, dengan baik, dengan panen yang cukup baik, produksinya juga tinggi. Ya, tetapi yang harus kita antisipasi ke depan ini di periode ASEP, April September. Kalau kondisi cuaca masih seperti hari ini, maka yakin dan percaya untuk daerah-daerah produksi kita itu akan sangat terganggu. Saya kira teman-teman dari Dinas Pertanian di sini ya, walaupun kami agak sedih juga, bukan sedih siapa ya, tepatnya, saya lagi cari padanan kata yang tepat. Pemprov kemarin dengan Kemenhan mengatensi beberapa daerah, sayangnya kami di Luwu Utara, salah satu daerah paling terdampak itu nggak dapat sama sekali, Pak. Nggak dapat sama sekali bantuan. Iya. Itu saya sempat dilaporkan dapat alsintan, Pak, itu pun 5 biji. Bukan kami nggak syukuri. Ya, hand traktor 2 dan mesin pompa 3. Padahal kami nggak butuh mesin pompa air karena air kami berlebih. Nah, yang kami minta ini kalau bisa melalui Pemprov, Pak, mohon izin Pak Sekrov, itu mohon mungkin diusul Kementan atau pemerintah pusat ditambah Sulawesi Selatan ini untuk AUTP-nya, Pak, asuransi usaha tani padi kita. Nah, sekarang itu pagunya untuk Sulawesi Selatan hanya 5.000 hektar, Pak. Dan kami sudah MOU di awal itu 7.000 hektar dengan Jasindo. Kami sadari daerah kami ini kan termasuk daerah yang rawan. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup. Jadi sudah berapa tahun kami alokasikan anggaran. Kemarin yang diserahkan itu adalah sisa klaim kami yang tahun lalu.
Nah, jadi bukan uang dari Kementan, tapi itu dari hasil klaim yang kami bayarkan kepada Jasindo ini untuk meluruskan informasi, karena jangan sampai dipikir pemerintah daerah nggak lakuin apa-apa. Jadi mohon kiranya Pemprov ini bisa memfasilitasi kami dengan tadi mengidentifikasi daerah-daerah produsen dan permasalahan yang dihadapi. Karena harga ini akan terus naik kalau supply-nya kurang, Pak. Nah, oleh karena itu daerah penghasil ini memang harus diatensi. Nah, saya tidak katakan Luwu Utara harus diatensi, tapi karena dia dari penghasil, maka harus diatensi. Kira-kira seperti itu. Kalau yang lainnya saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain. Nah, jadi mohon bantuan melalui Pemprov. Mungkin di sini ada PSDA, kemudian ada Balai Besar Wilayah Sungai Kompengan Jenderal. Perlu perlakuan khusus Pak Sekro untuk daerah produsen kita, bukan hanya Luwu Utara, Kabupaten Luwu, Wajo, begitu ya Bu Sekda. Ini karena saya tahu di sana daerah produsen Sidrap sudah dapat bantuan banyak kemarin Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.